Air mata Amira mengalir tanpa isak tangis mendengar putusan pengadilan agama tentang perceraiannya dengan Bayu. Hari ini adalah setelah 2 minggu pasca kehilangan anak dalam kandungannya. Kini Amira harus rela melepas suaminya setelah hakim membacakan putusan sidang perceraiannya. Amira, panggil Bayu. Saat Amira bangkit dari duduknya hendak keluar dari ruangan persidangan. Tubuh Amira terdiam membeku tanpa berbalik untuk menghadapi panggilan Bayu. Tidak lama, Bayu yang mendekatinya telah berdiri tepat di hadapannya. Menatapnya sendu, sedangkan Amira lebih memilih memalingkan wajah karena rasa sakit dalam hatinya tidak terkira. Pernikahan yang telah mereka jalin dan jalani selama 5 tahun akhirnya kandas begitu saja karena alasan yang belum terbukti kebenarannya. Hanya karena tidak percaya dan tidak mau menunggu sampai Amira membuktikan bahwa dia tidak pernah melakukan perselingkuhan. Ditambah dengan kehamilannya, Bayu langsung melayangkan gugatan cerai tanpa mau melakukan mediasi. Foto-foto perselingkuhan Amira dengan pria lain di dalam hotel dijadikan bukti dan alasan untuk perceraian mereka. Wanita mana yang tidak sakit hati kalau mengalami semua hal yang dialami Amira? Melihat Amira dingin, bahkan tidak peduli padanya, Bayu menghela nafas panjang dan terdengar sangat perlahan. Tiba-tiba Bayu memeluk erat tubuh Amira. "Maaf, aku tidak bisa mempertahankan pernikahan kita," bisik Bayu tepat di samping telinga Amira. Ingin rasanya Amira mendorong dan memaki Bayu yang kini telah sah menjadi mantan suami. Namun kemarahannya itu ditekan. Dia tidak ingin terlihat lemah dan sakit di depan Bayu. Dia ingin membuktikan bila perceraiannya tidak akan membuatnya tumbang. Sekuat hati Amira berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Namun apalah daya, semakin ditahan semakin terasa sesak dadanya. Akhirnya jatuh juga air mata Amira dan menangis, meski tangisnya tertahan dan lirih. Cepat-cepat Amira kembali mengusap dan mengeringkan air matanya, lalu mendorong tubuh Bayu menjauh. Amira berpura dan memberinya senyum pada Bayu. "Semoga kamu bahagia, Mas," ucap Amira masih dengan suaranya yang serak karena menahan tangis. Bayu menelan ludah, lalu mengguyur wajah menggunakan satu tangan. Dia juga menggigit bibirnya sendiri, seolah dia pun menahan sesak dalam dada. Hanya saja semua itu tak akan pernah membuat Amira simpati atau tertipu untuk peduli dan tak menyalahkan atas perceraian ini. "Semoga kamu juga bahagia," balasnya tanpa mengalihkan pandangannya dari Amira. Lagi-lagi Amira berusaha tegar. Sekali pandang dan wajahnya teralih ke arah lain dan kembali melihat Bayu. "Aku duluan," ucap Amira, lalu berjalan pergi meninggalkan Bayu. Sampai akhirnya duduk di dalam taksi, tangis Amira baru meledak hingga menarik perhatian sopir taksi yang membawanya. Amira menumpahkan segala sakit hati dan kesedihannya seorang diri. Dia sama sekali tidak peduli dengan sopir taksi yang terus perhatikannya melalui kaca spion dalam mobil. "Nyonya, di mana rumah Anda?" tanya sopir taksi. Akhirnya buka suara karena dari tadi Amira masuk ke dalam taksinya, dia belum memberitahukan kemana akan pergi. "Perumahan Citra Garden nomor 35, jawab Amira dalam isak tangis. "Baik," sopir taksi tidak lagi bertanya, namun mengarahkan setirnya ke arah perumahan yang ditunjukkan oleh Amira. Dengan melihat Amira menghentikan taksinya di depan pengadilan agama, dia sudah bisa menebak apa yang terjadi pada penumpangnya. Terlebih saat Amira pergi, ada laki-laki yang terus perhatikannya dan dia pikir laki-laki itu adalah mantan suaminya. Amira keluar dari taksi setelah air mata dan tangisnya reda. Meski sedih, dia tidak boleh menangis di hadapan Axel. Anak sematawayangnya itu masih terlalu kecil untuk mengetahui apa yang sebenarnya, apa yang terjadi antara dirinya dan Bayu. Hanya saja suatu ketika nanti dia juga harus menjelaskan. "Ma," panggil Axel menyambut kedatangan Amira. Amira memeluk Axel. "Ma, aku tadi main sama tante," ucapnya menceritakan apa saja yang dilakukan. "Iya sayang, maaf hari ini mama tidak bisa menemanimu main," balas Amira. "Iya ma, aku senang kok main sama tante." Tante yang dimaksud Axel adalah tetangga rumahnya. Mulai hari ini, Amira hanya akan hidup berdua dengan Axel. Dia harus melupakan Bayu dan semua kenangan bersama mereka. Meski semua itu sangat sulit, namun dia harus kuat. Setelah putusan cerai dan hak asuh anak jatuh padanya, Amira hanya memiliki Axel. Setelah menangis semalaman saat Axel tidur, pagi harinya Amir bangun dengan tubuh lemah dan mata bengkak. Mungkin karena tangisan yang tidak henti. Meski begitu, Amira tidak mau terus terpuruk.
dia masih harus menyiapkan sarapan untuk putranya. Amira mengambil bahan makanan yang akan dia masak. Sesaat dia terdiam di depan lemari pendingin dengan tangan membawa beberapa sayuran dan mata mengamati jumlah sayuran yang akan diambil. Untuk apa aku masak banyak-banyak? Hanya ada aku dan Axel sekarang, ujar Amira memperhatikan sayuran di tangannya, lalu mengembalikan sebagian ke dalam lemari pendingin. Mulai sekarang Amira tidak perlu masak banyak makanan karena hanya tinggal berdua saja. Dia cukup masak untuk 2 porsi saja. Ma, apa papa tidak pulang dan ikut kita sarapan? Tumben Axel menanyakan keberadaan Bayu. Amira terdiam saat sembari memandangi wajah polos Axel. Ma, panggil Axel. Terdengar helaan napas panjang dari Amira. Dia harus memiliki jawaban untuk Axel. Sayang, mulai sekarang papa tidak ikut sarapan lagi sama kita, ucap Amira dengan sangat hati-hati. Kenapa, Ma? Apa papa lembut terus? Tidak, Amira mengelengkan kepala. Lalu, Amira tersenyum setelah beberapa detik terdiam karena bingung jawaban apa dan bagaimana cara menyampaikannya pada Axel bila sebenarnya dia dan Bayu sudah bercerai. Amira mengelus dan mengusap kepala Axel dengan lembut dan penuh kasih sayang, lalu memberinya satu kecupan pada pucuk kepalanya. Dadanya terasa sesak dan sakit setiap kali mengingat perjalanan rumah tangganya. Ma, Axel tidak sabar dan kembali memanggil untuk mendapatkan jawaban. Amira mengangkat kepala dari kepala Axel setelah mengusap dan mengeringkan air mata yang sempat jatuh. Sayang, sekarang habiskan makananmu dulu, nanti baru mama kasih tahu ya. Amira membujuk Axel untuk makan. Iya, Ma. Amira senang karena Axel sama sekali tidak membuatnya repot dan meski masih kecil, putranya itu sudah pengertian. Seharian ini pekerjaan Amira masih seperti biasa. Menjaga dan menemani Axel bermain juga membereskan pekerjaan rumah. Saat malam hari tiba, Amira mulai berpikir untuk mencari pekerjaan karena tidak mungkin dia berdiam diri di rumah. Uang tabungannya lambat laun akan habis. Beberapa hari setelah perceraiannya dengan Bayu, Amira mulai bisa melupakan nasibnya sedikit demi sedikit. Dia mulai bangkit. Bahkan hari ini rencananya dia akan mengirim lamaran kerja ke beberapa perusahaan besar dan juga perusahaan kecil. Tidak masalah pekerjaan apa yang akan dijalani. Baginya yang penting halal dan bisa menghasilkan uang untuk biaya hidup dan juga tabungan sekolah Axel. Baru juga membuka pintu dan ingin menitip Axel ke tetangga sebelah, mata Amira harus melihat orang yang telah menggores luka dalam hatinya. Papa! Teriak Axel ketika melihat Bayu berdiri di hadapan mereka. Bayu tersenyum menanggapi panggilan Axel. Dia pun berjalan mendekat dan membuka kedua tangan agar Axel datang padanya dan memeluknya. Sayangnya, harapan Bayu tidak terkabulkan. Dia pikir saat Axel manggil saat melihatnya, anak itu akan datang padanya dan memeluknya. Ternyata tidak. Setelah memanggilnya dan melihat Bayu datang padanya, Axel malah mengarahkan pandangannya pada Amira. Lambat laun langkah Axel bukan maju, tapi malah mundur dan mendekati Amira. Axel memegang ujung baju Amira dan merapatkan tubuhnya. Wajahnya terlihat ragu dan ada ketakutan dalam sorot matanya. Axel bersembunyi di balik pakaian Amira. Sayang, Amira kaget melihat Axel seperti itu. Bukan hanya Amira yang kaget melihat Axel seperti itu. Bayu pun kaget melihat anaknya tidak mau mendekatinya. Mata Bayu langsung beralih melihat Amira dengan tatapan tajam seolah menuduh Amira. Kamu pasti mengajarkan Axel untuk membenciku, tuduh Bayu. Rasa kaget Amira atas perilaku ketakuan Axel akhirnya berubah menjadi senyum konyol dan penuh cibir setelah mendengar tuduhan Bayu. Aku rasa wajar Axel takut dan tidak mau mendekatimu, Mas. Apa kamu lupa kamu pernah meragukan darah yang mengalir dalam tubuhnya? Bayu tercengang dalam diam. Kata-kata Amira laksana lakban yang langsung membuka mulutnya sehingga dia tidak dapat berkata-kata. Untuk sesaat Bayu tidak mengatakan apapun untuk menanggapi perkataan Amira. Mau apa kamu kesini? Tanya Amira akhirnya. Aku hanya bertemu dengan Axel. Jawab Bayu melayangkan pandang pada Axel yang masih bersembunyi. Amira melihat Axel. Dalam hati dia ingin egois dan senang melihat Axel menghindari Bayu karena mantan suaminya itu secara tidak langsung telah menggores luka juga pada anak mereka. Hanya saja dia berpikir bila Bayu adalah ayahnya dan dia berhak menemui anaknya. Sayang, Amira mencoba membujuk Axel dan menarik tubuhnya. Axel menarik tangan Amira dan minta Amira membungkuk, lalu membisikkan sesuatu pada telinga Amira. Ma, aku tidak mau peluk papa. Papa sudah buat mama menangis tiap malam.
Aku tidak mau papa kembali ke rumah kalau hanya buat mama menangis lagi, bisik Axel dengan suara sangat lirih. Mata Amira membulat mendengar pengakuan Axel, terlebih mendengar kata-kata Axel tentang dirinya yang setiap malam menangis. Padahal yang dia ingat, dia menangis setelah putranya tidur. Memang beberapa hari ini, Amira lebih memilih tidur bersama Axel karena dia ingin menghibur diri. Dia pikir dengan tidur memeluk putranya, kesedihannya akan berkurang. Ternyata malah membuat putranya itu mengetahui tangis malamnya. Axel, sini peluk papa. Papa kangen sama kamu. Bayu berusaha membujuk Axel agar putranya itu mau meluknya. Dia juga memberikan hadiah untuk Axel, tapi Axel sama sekali tidak mau melihatnya. Dia malah meminta gendong pada Amira dan kembali menyembunyikan wajah dan dalam ceruk leher Amira. Mas, jangan paksa dia untuk datang padamu, ucap Amira. Dia tidak mau tumbuh kembang mental anaknya, terganggu karena perceraian mereka. Bayu diam sebentar sembari menatap Amira lekat. Kamu telah meracuninya, Amira. Tidak mungkin dia menolakku kalau kamu tidak mengatakan buruk tentang aku, ucap Bayu kembali melempar kesalahannya pada Amira. Amira hanya bisa mendesah panjang dengan rasa kesal. Percuma rasanya bicara baik-baik pada mantan suaminya yang sejak malam itu tidak lagi dia kenali. Mas, aku tidak mau ribut denganmu, ucap Amira. Lebih baik kamu pulang dan beri waktu untuk Axel agar bisa menerimamu lagi, sambungnya. Bayu memperhatikan punggung Axel dalam gendongan Amira. Tanpa berpamitan, dia pun memutar tubuh, lalu berjalan untuk pergi. Amira merasa lega melihat Bayu pergi. Sayangnya kelegaan itu hanya berlalu sesaat saja. Sebelum melewati pagar rumah, Bayu kembali menghentikan langkahnya dan berputar kembali menghadap Amira. Lagi-lagi tatapan Bayu lekat. Aku sudah menjual rumah ini. Kemungkinan besok atau lusa, orang yang membeli rumah ini akan datang untuk menempati. Jadi, kamu hanya punya waktu 1 hari untuk mengemasi pakaian dan barangmu, ucap Bayu dengan tampang tanpa rasa berdosa dan belas kasihan sama sekali. Kamu menjual rumah ini, Mas? Amira kaget. Dia berjalan mendekati Bayu. Apa maksudmu, Mas? Tanyanya. Kamu jangan khawatir, Amira. Aku akan bagi 2 hasil penjualan rumah ini denganmu dan akan langsung mengirim ke rekeningmu, ucap Bayu. Mas, ini bukan masalah uang. Amira marah. Dia sama sekali tidak mengerti siapa Bayu sekarang ini. Bayu menjual rumah yang selama ini mereka tempati bersama dan hasil dari jeripaya mereka selama 5 tahun pernikahan tanpa memberitahunya terlebih dahulu, apalagi sampai mengajakkan membicarakan hal ini. Kalau kamu jual, lalu kami tinggal di mana, Mas? Terserah, kalian bisa mencari kontrakan atau kalian pulang kampung saja, jawab Bayu dengan enteng tanpa memikirkan nasib Axel. Amira tersenyum kecut mendengar jawaban Bayu. Mas, kamu boleh tidak memikirkan aku karena kita sudah bercerai. Tapi kamu tidak boleh tidak memikirkan Axel. Dia juga anakmu, Mas. Amira kesal. Dia menolakku, Amira. Artinya dia tidak membutuhkan aku lagi, saut Bayu. Rasanya ingin menampar mulut Bayu agar tidak bisa bicara lagi. Hanya saja dia yang tak ingin menambah rasa benci Axel pada pertengkaran mereka. Amira kembali menahan kemarahannya demi Axel. Kamu telah mengatakannya sendiri, Mas. Maka bila suatu hari nanti Axel tidak mau mengakuimu sebagai papanya, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa karena kamu sendiri yang telah menorehkan luka dalam hati dan kehidupannya. Kamu sendiri yang memilih meninggalkannya dan pergi dari kehidupannya, ucap Amira panjang lebar. Lagi-lagi Bayu terdiam. Silakan pergi, Mas. Amira mengusir Bayu pergi karena dia telah muak melihat dan mendengar semua celotehan yang selalu saja menyalahkan Amira. Bayu menatap tajam dan lekat Amira hingga akhirnya memilih untuk meninggalkan Amira dan rumahnya setelah mengingatkan kembali agar Amira segera meninggalkan rumah itu. Kamu jangan khawatir, Mas. Besok sebelum orangnya datang, aku pasti akan pergi dari rumah ini, saut Amira atas peringatan yang diberikan Bayu padanya. Baguslah, lebih cepat lebih baik, ujar Bayu lalu pergi. Ingin rasanya menangis dan berteriak sangat keras setelah Bayu pergi meninggalkan mereka. Andai tidak memikirkan Axel, dia pasti telah melakukan semua itu. Rasanya penat dan cobaan yang harus ditanggung sama sekali belum mau meninggalkan dirinya dan biarkannya bernapas sedikit lega. Amira akhirnya mengurungkan niat untuk pergi mencari pekerjaan. Dia kembali masuk ke dalam rumah untuk mengemasi barang-barang dan pakaiannya. Meski berat, namun tidak ada pilihan lain. Bayu telah mengusirnya, menjual rumah mereka. Ma, kita mau kemana? Tanya Axel melihat Amira membereskan pakaiannya dari dalam lemari. Kita pindah rumah, sayang, jawab Amira.
Kemana? Amira terdiam dan menghentikan gerakan tangannya. Dipandanginya wajah di Axel yang terus minta jawaban atas pertanyaannya. Bila ditanya mereka akan kemana, sampai saat ini Amira sama sekali tidak memiliki gambaran mau kemana dia bawa Axel pergi.